meneruskan pengajian kita, masih meneruskan kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Imam Syafi'i, Imam Abu Ishaq Asy-Syarazi. Far'un yaqulu al-Imam an-Nawawi fi Syarh al-Muhazzab, yani al-Majmu'. Wa yanbaghi lil maridi ay yuharrisa ala tahsini khuluqihi wa yatajannaba al-mukhasamata wal munaza'ata fi umuri dunya wa yastahdira fi zihni anna hadha akhir awqatihi fi daril a'mali fayuhtimuha bi khairin wa yastahilla zawjatahu wa auladahu wa sayra ahlihi wa ghilmanihi wa jiranihi wa asdiqaihi wa kulli man kanat bainahu wa bainahu muamalatun aw musahabatun aw ta'alluqun wa yurdihim wa ayata'ahada nafsahu bi qira'atil Qur'an wal ahadis. Nah, ini termasuk yang diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muhazzab. Ini satu nasihat yang cukup baik buat kita, dan terutama saat kita dalam keadaan sakit. Karena berbicara umur itu memang mutlak menjadi rahasia Allah. Ada kalanya seseorang ini Allah ambil ajalnya tanpa sebab, tanpa sakit. Prosesnya begitu cepat. Ada kalanya memang lewat sebab, lewat sakit. Kalaulah yang Allah matikan mendadak itu orang mukmin, maka kematian mendadak buat orang mukmin adalah rohah, sebagai bentuk rehat yang luar biasa. Karena nggak dikasih derita, nggak dikasih keluhan dan yang lainnya. Tapi saat Allah matikan kita dengan sebab sakit, maka ini juga cara yang terbaik yang Allah tentukan buat kita, agar segala bentuk kesalahan dan kehilapan Allah akan ampuni dengan sakit kita, dengan sabar kita. Derajat yang mungkin belum tinggi Allah tinggikan sebab sakit kita. Nah, maka saat-saat sakit ini satu nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, yang bagi lil marid ayyahrusa ala tahsini khuluqihi. Jadi kalau lagi sakit, yang pertama kata beliau harus ada sebuah keinginan besar untuk memperbaiki akhlaknya. Jadi kalau selama sehatnya akhlak kurang baik, ngomongnya kurang baik, matanya kurang baik, yang didengar kurang baik, yang dipikirin kurang baik, maka kalau saat sakit dia harus sudah mulai memperbaiki. Jadi matanya sudah jangan digunakan buat mandang-mandang yang haram, telinganya jangan sampai mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah, begitu juga pikirannya. Artinya seorang yang sakit ini harus sudah fokus untuk pembenaran diri. Pembenaran diri, membenahi kekurangan-kekurangan, ya. Jadi jangan lagi sakit masih aja nurutin keinginan, nurutin nafsu. Udah sakit parah, tuh mata enggak stop ngeliat TikTok yang model-model maksiat. Udah sakit, udah parah, masih aja demen sama musik. Ya Allah. Ini nasihat cakep sekali ya, yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Wa yatajannaba al-mukhasamata wal munaza'ah fi umuri dunya. Yang kedua kata beliau, usahakan sejauh mungkin, ya, usahakan sekuat mungkin untuk menjauhkan debat-debat, ribut, debat, musuhan.
tutup semuanya. Jadi fokusnya pembenahan diri. Ya. Kebiasaan mata yang buruk lepas semuanya udah. Pendengaran yang buruk lepas pikiran, ganti dengan pikiran-pikiran baik. Jauhkan segala bentuk perdebatan yang bisa memperkeruh hati, yang bisa menciptakan pertikaian ya, kepada sesama. Wa yastahdira fi dhihnihi anna hadha akhir awqatihi fi daril a'mal fa yukhtimuha bi khairin. Seorang yang sakit ini harus menghadirkan bahwa ini adalah akhir-akhir daripada kehidupan dunia. Kita kalau lagi sakit, biar punya pikirannya begitu. Ya Allah, ini kayaknya udah nggak lama. Udah. Bahwa ini adalah akhir-akhir dalam kehidupan dunia. Dengan begitu, dia akan terus terbayang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian terdorong untuk istighfar, minta ampun. Ya. Anna hadza akhir awqatihi, adalah ini akhir-akhir dalam kehidupan dunia. Sehingga dengan memiliki sebuah kesadaran seperti itu, ya kalaulah dosa dia terus minta ampun kepada Allah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kalaulah ada dosa-dosa ghibah, dosa-dosa iri, dengki, ya, dosa-dosa yang selama ini dia lakukan bahkan menjadi biasa terus, dia sedih, dia nangis, dia menyesal. Tujuannya agar apa? Agar seorang yang sakit ini bisa menghadirkan, ngerasain, ya, bahwa ini adalah akhir hidup, sehingga dengan begitu fayuhtimuha bi khairin, ya, maka dia akhiri hidup ini dengan khair, dengan baik. Gitu. Jadi untuk nyari husnul khotimah ini nasihat tepat banget. Siapapun yang diantara kita menginginkan mati husnul khotimah, saat dalam keadaan sakit, mau sakit parah, mau sakit enggak, ya ingatnya udah mati. Kalau ingat mati kita Allah, 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 Allah. Siapapun di antara kita ya, yang akhir ucapannya Allah, la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kemudian mati, makanya matinya husnul khotimah. Oh. Ingat ini pesan-pesan ulama-ulama luar biasa ya. Agar apa? Agar kita bisa sampai apa yang Allah perintahkan. Karena Allah ini merahasiakan mati, tapi Allah perintahkan kita mati dalam keadaan baik. Wala tamutunna illa wa antum. Mati itu dirahasiakan sama Allah, nggak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, tapi disuruhnya mati husnul khotimah, disuruhnya mati muslim. Nah inilah cara-cara ya lewat dari pemikiran-pemikiran orang-orang soleh, ulama dalam hal ini yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi. Ya. Wa yastahil zawjatahu wa auladahu wa sayra ahlihi wa ghilmanihi wa jaranihi wa asdiqaihi wa kulli man kanat bainahu wa bainahu muamalatun aw musahabatun aw ta'alluqun. Dah banyak maafin bini. Itu. Jangan lagi sakit ndokol aja mau bini. Jangan. Ya, kesalahan-kesalahan bini, kesalahan-kesalahan anak, kesalahan-kesalahan tetangga, kesalahan-kesalahan saudara, kesalahan-kesalahan partner kerja, kesalahan-kesalahan orang lah. Jadi kalau lagi sakit, udah cari tambahan pahala. Jangan sakit malah nambahin dosa. Jangan sakit malah nambahin dosa. Udah jangan fokus sama penyakit kita. Ya. Berobat udah, ikhtiar,
Kita udah ambil, insya Allah ditulis pahalanya karena kita melakukan ikhtiar. Sembuhnya punya Allah, serahkan ke Allah. Habis itu deh jangan terfokus kepada penyakit kita. Kok gue minum obat ini kagak sembuh, kok gue minum obat ini kagak sembuh. Enggak, yang penting udah ikhtiar, sembuhnya punya Allah. Nah, isi saat dalam masa ya menanti kesembuhan, isi dengan apa? Isi dengan kita memaafkan siapapun yang pernah menzalimi kita. Itu. Minta maaf sama istri. Atau kalau istri yang punya salah, redoi. Minta maaf sama anak. Kalau anak yang salah sama kita, kita maafin. Minta maaf sama tetangga, sama saudara, sama abang, sama adik. Ya. Dan kita maafin kalau mereka salah, udah. Ini nambahin pahala kan namanya. Wal'afina 'anil nas, maafin orang itu luar biasa. Masuk pahalanya luar biasa gedenya. Nah, lagi sakit, cari tambahan-tambahan pahala. Nah, maka diawali dengan keyakinan kita bahwa ini adalah akhir hidup kita dalam kehidupan dunia. Di situ kita punya amalan-amalan baru yang besar. Nah, salah satunya apa? Memaafkan kesalahan orang. Maafin bini yang suka ngerepein kantong kita, redoin, udah mah gue tahu CCTV-nya udah sama gue, lu sering banget nyolong duit gue maafin, gue redoin. Anak yang ngelawan, udah tau gue maafin baba juga. Sama abang, sama ade, kalau mereka punya salah, mereka maafin. Ya Allah, saya maafin, jangan ada tuntutan untuk saudara-saudara saya, tetangga saya, kawan-kawan kerja saya yang telah menzalimi saya. Jangan ada tuntutan dunia dan akhirat karena aku sudah memaafkan mereka. Ini kan pahala, Pak. Ini pahala. Jangan udah lagi sakit masih mikirin hal yang tidak baik. Lagi sakit masih berbuat dosa. Nauzubillahimin. Ini nasihat penting banget, Pak. Nah, inilah saya ulangi, inilah ijtihad para ulama, pemikiran para ulama, orang-orang soleh, ya, untuk kita bisa sampai kepada satu perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Semuanya udah. Utang yang kalau kita tagih marahan dia, dan utangnya juga kagak banyak-banyak, Bang Zaki, kan gitu. Udah, utang saya sama ini saya redoin, saya nggak tuntut dunia akhirat. Udah. Tapi kalau utangnya pakai 100 juta, bilangin sama anak. Gede soalnya itu mah. Kalau itu kan haknya hak anak nanti. Tapi kalau yang 1.000, 2.000 udah lah. Itu. Amal banget. Kemarin-kemarin belum tentu kita bisa sedekah gede. Pas mau meninggal, kita redoin semuanya yang utang belum bayar, yang minjem belum bayar, kita redoin dan ikhlasin semuanya yang pernah ngambil barang kita. Loh, itu kan dihitungnya sedekah, Pak. Banyak banget pahalanya. Bagaimana nggak meninggal husnul khotimah? Sebelum meninggal dia maafin semua kesalahan orang. Wa yata'ahada nafsahu bi qiraatil Qur'an wal ahadits wal dzikri wa hikayatis salihin. Nah, ini termasuk juga ya, yang diajarkan oleh Al-Imam Nawawi, hendaknya lah kita sudah mengikat diri kita, jangan sampai lepas untuk terus melazimkan baca Quran. Mau lewat mushaf, lewat HP, sebisa kita aja baca aja Quran. Baca hadis, baca zikir, terus aja ulang. Giliran minum obat ya minum obat. Habis minum obat tawakal lagi sama Allah, mau sembuh mau enggak urusan Allah. Fokus lagi udah sama ibadah. Udah jangan pakai mikirin dunia. Asal ada setan bisikin, ya Allah jangan mati, anak lu kan masih pada kecil. Bilang, Allahu arhamu bihim.
Allah lebih sayang kepada mereka. Allah itu lebih sayang Pak ke anak-anak kita dibanding kita ke anak-anak kita. Yakin nggak? Nggak yakin. Ar-Rahmanur Rahim. Wa huwa arhamur. Saat ada was-was seperti itu, jangan meninggal lah. Istri lu masih butuh lu begini. Allah lebih maha menjaga istri saya, anak-anak saya, harta saya. Sudah titipin sama Allah. Karena kalau setan itu selalu punya keinginan kita itu ingkar sama Allah. Setan itu punya keinginan kita matinya su'ul khotimah. Setan itu punya keinginan kita matinya dalam keadaan putus asa. Itu setan. Makanya cerita ini dimuat di awal-awal surat Al-Baqarah tentang bagaimana iblis, setan itu menggelincirkan bapak kita Sayyidina Adam dan Sayyidina Hawa. Ini cerita itu bukan sekedar cerita, tapi satu pelajaran penting agar ini terus bisa terulang. Bahwa, oh iya ya, ternyata setan itu nggak pernah menginginkan kita benar. Nggak pernah menginginkan kita itu lurus. Allah menginginkan kita ke arah ampunan, setan menginginkan kita ke arah maksiat. Allah menginginkan kita ke arah surga, setan menginginkan kita ke arah neraka. Ingetin itu Pak. Dan setan itu mengganggu kita, itu nggak berhenti. Sampai sakaratul maut itu setan masih ganggu kita. Makanya pentingnya ilmu tauhid, pentingnya keimanan harus terus kita latih ya agar itu bisa menjadi mantap. Ini nanti akan jadi senjata yang menepis segala bentuk was-was setan. Selain memang Rasulullah itu ajarkan doa, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyah durun. Hamazat, wasais, itu bukan di sholat doang setan. Kalau kita udah mau meninggal setan berhenti, enggak, setan masih ganggu. Gitu. Masih was-wasin aja, biar kita putus asa sama rahmat Allah, biar kita nggak yakin sama Allah. Nauzubillahimin. Jangan dipikirin enteng, Pak, ibu-ibu. Jangan dipikir enteng. Nabi aja kena digoyang. Sayyidina Adam diciptainya langsung sama Allah, ditunjuk sama Allah sebagai khalifah, digoyang kena sama iblis. Ya maknanya bi annastas'ir, kita tuh harus terus waspada ya. Bahwa jangankan kita Sayyidina Adam aja kegoda. Maka dengan itu kita nggak pernah berhenti berlindung sama Allah agar Allah ya jaga kita dari setan. Ini adalah modal penting untuk menepis, melawan segala was-was setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, itu. Maka jangan ayat-ayat pendek, surat-surat pendek yang Nabi sunnahin dibaca habis sholat, mau tidur ini jangan ditinggal. Khususnya itu kalau mau tidur. Kalau habis sholat mungkin kita nggak begitu khusyuk bacanya. Tapi kalau mau tidur, itu pastikan kita harus khusyuk. Karena saat mau tidur kita mau latihan mati. Kalau memang semuanya doa yang diajarkan oleh Nabi dari mulai tasbih, kulhu, al-falaq, an-nas, ayat kursi kita baca dengan penuh khusyuk. Dan pas melek udah bukan istri kita lagi, pas melek udah munkar nakir gimana? Maka husnul khotimah kita. Ini jangan dianggap remeh, Pak. Wajahat sakratul maut. Oh, kalau itu udah datang repot banget, Pak. Kita diposisikan kita itu ada di
dua alam. Kita di posisi dua alam. Sebenarnya contoh ini tuh sering Allah berikan pelajaran ke kita. Itu saat kita ngimpi. Di ngimpi itu kita teriak sekuat-kuatnya. Ada yang dengar nggak? Padahal bini kita di samping. Ini sebenarnya ini pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala nanti saat sakaratul maut tuh kayak begitu. Nah, makanya orang yang matinya husnul khotimah, mudah-mudahan kita semuanya, dia tuh nggak akan pernah ketakutan, maka nggak butuh teriak. Kayak orang tidur bebacaan, mau tidur dia udu dulu, pas udu dia tiup, qul huwallahu ahad, khusyuk baca, Al-Falaq, An-Nas dia baca, dia usap semuanya muka, sebagaimana yang diajarkan Nabi, dia usap badan seluruh. Jangankan mimpi, Pak, jangankan mimpi serem, mimpi aja kagak. Tenang, pas tidur, blek, udah pas bangun-bangun, Allahu Akbar. Nah, kalau kita mulai membiasakan latihan mati itu dengan hal-hal yang baik, nanti mati aslinya insya Allah baik. Makanya itu yang saya sering pesan, kalau mau tidur jangan segala musik didengerin. Taruh handset di sini musik. Wah, kalau nggak ada musik kalau bisa tidur Ji, ya. Kita mau ngomelin mamang. Walat kan gitu ya, kasarnya. Udah lepas aja. Karena kita mau mati. Makanya saya ulangin, gimana pas melek bukan bini kita yang kita lihat? Munkar? Allahu Akbar. Pas melek, lah, ini siapa hitam banget ya? Israel. Dan di situ kita udah ada di dua alam. Teriak ketakutan. Kagak ada yang dengerin, kayak orang ngimpi. Pernah kerep-rep nggak? Bang Apun pernah kerep-rep, Bang Apun? Kerep-rep yang diinjek. Iya, dikejar-kejar macan gitu kan. Pernah nggak? Nah, itu tanda. Iya kan, pernah kan kita? Itu rep-rep itu. Padahal kita udah tulung-tulung, wah, sampai Allah tolong itu karena badan kita gerak, bini kita kena sikut, kaget. Kenapa lu bangun? Gua kerep-rep. Iya. Lah orang yang mukmin saat sakaratul maut, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kami semuanya. Dia nggak butuh teriak. Yang pertama karena nggak ada yang ditakutin, di stop rasa takut semuanya sama Allah. Nggak ada yang disedihin karena diganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk memberikan kebahagiaan tambahan agar benar-benar happy. Kalau orang happy, orang senang, teriak apa senyum? Senyum. Yang teriak itu orang ketakutan. Nah, ini pentingnya nasihat ulama, Pak. Kenapa saat kita lagi sakit, udah banyakin baca Al-Qur'an. Wa yata'ahada bi nafsihi nafsahu bi qiraatil Qur'an. Banyakin baca Qur'an, pegang tuh tasbih, baca tuh hadis, baca artikel-artikel orang-orang soleh. Baca. Jangan sakit masih aja India. La ilaha illallah. Ngeri loh, Pak. La ilaha illallah. Udah la ilaha illallah aja dah. La ilaha illallah. Zikir aja subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Habis apa ya? Yang akhirnya subhanallah. Dan itu kita akan ngerasain, Pak. Satu yang diyakini seluruh makhluk, kafiruhum mu'minuhum wa kafiruhum wa mulhiduhum wa munafiquhum.
Satu yang semuanya diyakini oleh seluruh agama, oleh seluruh keyakinan. Mau mukmin, mau kafir, semuanya yakin. Mati. Kenapa romannya kita sama mati? Kayak orang jauh banget sama mati. Kenapa kita ini seakan-akan kayak orang kagak mati? Kita bakalan mati. Dan proses penekanan itu luar biasa, Pak. Belum rasa sakitnya, itu ruh keluar dari badan, belum pandangan kita kepada malaikat al-maut, malakul maut, belum proses keluarnya ruh, belum masuknya kita ke alam barzah, alam yang gak pernah terlintas di otak pikiran manusia. Lah kita dibuang ke hutan Kalimantan aja, Pak, bingung, Pak, kita. Orang biasa hidup di kota, banyak masyarakat, banyak saudara, tahu-tahu dibuang ke hutan. Lah gua ngapain ini ya? Padahal masih di bumi. Alamnya masih alam bumi. Ini alamnya bukan alam bumi, alam barzah. Alam yang nggak pernah sedikit pun terlintas dalam pikiran manusia. Itu alam bagaimana modelnya? Bagaimana kehidupan di sono? Sementara di sana itu mengandalkan bekal-bekal kita. Sementara di sana itu mengandalkan amal-amal soleh kita. Sementara alam di sana itu, alam barzah itu adalah akan sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan. Nah, kalau lagi sakit, wa ayata'ahada nafsahu biqiraatil Qur'an. Mulai dibiasain baca Quran. Zikir, astagfirullahalazim. Kalau pakai bahasa Arab, romannya kurang berasa, udah bilang, ya Allah, ampunin saya ya Allah, dosa saya banyak ya Allah. Dosa saya ya Allah, dosa masih muda ya Allah, ampuni. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kalau bukan engkau yang ngampunin dosa saya, siapa ya Allah? Allah digituin senyum, Pak. Allah kita perlakukan seperti itu, nggak ada yang ngampunin dosa aku kecuali engkau. Allah itu senyum. Tapi kalau benar-benar kita baca, makanya kalau kita nggak paham dengan bahasa Arab, kalau dengan bahasa Arab itu sekiranya kurang membuat kita khusyuk, gunakan pakai bahasa Indonesia. Ampunin dosa saya ya Allah, karena tidak ada yang ampunin dosa kecuali engkau, karena engkau adalah Tuhan aku satu-satunya dan tidak ada Tuhan kecuali engkau. La ilaha pas lagi la ilaha illallah habis. Nggak bakal teriak udah dia. Sakit sakaratul maut, iya sakit, tapi habis itu udah kagak teriak. Ya karena apa? Mimpinya mimpi enak. Yang teriak kan mimpi diinjek. Yang teriak itu mimpi serem. Baru merem udah ditawain kuntilanak, habis kita. Cepirit di telana, lari, teriak, gua ada yang denger, apa nyesek. Nah, kalau ngimpi jalan-jalan ke Cibodas mah, bener nggak Pak Muzaki? Enak. Ngimpi umroh, ngimpi ziarah ke makam Sayyidina Muhammad, lagi di makam Nabi, ngimpi doa sambil nangis begitu. Mana teriaknya? Orang enak, orang nikmat. Wa hikayat salihin wa ahwalihim indal maut. Baca cerita-cerita orang-orang soleh pada saat mereka meninggal. Iya, orang-orang soleh itu meninggal luar biasa. Ya kayak Khalifatul Khamisah Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Dia kan dari orang kaya banget ditinggalkan dunia karena Allah lebih memilih akhirat sampai dia jadi khalifah saat itu. Itu sebelum meninggal dia bilang ke Allah, ya Allah, faqad qassartu ma amartani. Aku telah banyak ngurangin, ngelalain apa yang kau perintahkan. Dan banyak melakukan apa yang kau larang.
ghaira anni. Akan tetapi aku ini asyhadu, bersahadat, alla ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Blak, meninggal. Iya, meninggal. Jadi kayak orang tahu gitu. Dalam nggak ada yang tahu. Nah, kesadaran ini tuh harus dilatih, Pak. Nah, belajarnya kapan? Kalau lagi sakit. Maka saya ulangin, kalau lagi sakit jangan segala dangdut, jangan segala TikTok dilihat. Boleh ngeliat TikTok yang bener. Lah orang udah ngap-ngapan masih dilihat, yang dilihat paha aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah ya, jangan mikirin-mikirin. Udah jangan mikir-mikirin urusan dunia, udah bodo amat. Gimana nih rumah, gimana nih anak, gimana nih bini, udah. Kita dengan bini, udah banyak salah, minta maaf. Kesalahan bini kita maafin. Kita dengan anak banyak salah, minta maaf sama anak. Salah anak kita maaf. Sama pembantu semua. Nah itu makanya tadi, setan itu kalau dalam kondisi kayak begitu, itu langsung memberikan was-was kepada kita. Anak lu, istri lu, harta lu, rumah lu. Biar kita tuh disibukkan, udah mau mati masih disibukkan, masih urusan dunia. Nauzubillahi min. Nah makanya kalau ada was-was kayak begitu, berlindung kepada Allah, kembalikan, ya Allah, saya nggak punya apa-apa, ini semuanya dari Engkau, aku titipkan semua kepada Engkau dan aku serahkan kepada Engkau. Udah, bodoh nanti. Mau bagaimana kayak bukan urusan saya. Ntar dia pada berantem, ntar dia pada begini, ntar dia pada begini, ntar cekcok, ntar ini, macem-macem tuh, was-was setan tuh. Untuk apa maksudnya? Untuk menyibukkan kita kepada hal-hal duniawi ya. Biar apa? Biar pada akhirnya kita ini dalam keadaan putus asa. Dalam keadaan tak, buang itu semuanya, gak ada urusannya. Saya mau menghadap Engkau ya Allah, saya banyak dosa, maafin. Udah. Ingat nih, ini nasihat ulama luar biasa. Tidak lain adalah satu pelajaran ya, agar kita ini bisa sampai kepada apa yang Allah perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah, astagfirullah, wa atubu ilaih. Baca salawat, baca tasbih, itu Quran. Ji, gue kagak ada yang hafal, juga kagak bisa baca Quran. Apalnya apa? Fatihah. Ya udah Fatihah ulang-ulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amitna ala husnul khatimah ya Allah. Wa ayuhafizu ala salawati wa wajtinabin najasati wa ghairihima min wazaifid din. Hendaknya lah apa? Dia menjaga sholatnya. Tuh lihat, kalau lagi sakit, sholat. Nah, ini yang kita sayangkan karena dirawat, diinfus, ngomongnya masih lancar, makannya pakai doyan, udah kagak sembahyang. La ilaha illallah, gimana mau ngarepin husnul khotimah, Bapak? Justru saat itu yang harus kita fokuskan adalah ibadah-ibadah. Sholat jangan ditinggalin. Ya lo, ini bagaimana, Mah? Gue mau sholat. Lu bisa wuduin nggak? Berat dah kalau wuduin, ada infus di sini. Ya udah, ambilin tanah. Ambilin tanah. Tangan gua kagak bisa gerak ini, Mak. Ya udah. Tangan lo, bini, suruh begitu. Kita niat. Dah. Usapin, Mak, ke muka gua. Terus sapin kemari, sapin kemari. Dah, sembahyang. Bisa nggak ngadepin asurnya, dipannya itu ke arah kiblat begitu? Kagak bisa. Kelas ekonomi, kelas BPJS, mana bisa diputer-puter? Bener kagak? Ya udah, madep aja sesuai dia minta, sesuai dia madep di situ. Allahu Akbar. Udah sembahyang. Iya. Kalau bisa dia nangis tuh sembahyang. Kalau ini adalah sembahyang terakhir. Ini mah aman banget, ngomongnya masih cerdas, makannya doyan, emang gerak kagak bisa, sembahyang udah kagak. Lu kagak sembahyang, Allah juga maha paham. Ya ilah.
Omongan apaan tuh? Omongan orang bodoh itu Pak, begitu. Allah juga maha tahu keadaan hambanya. Kan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah ini orang-orang khawarij Pak. Qurannya benar, tapi maksudnya batil. Qurannya hak, tapi tafsirannya batil. Allah juga maha ngerti. Ya ntar gua kodok seminggu. Ya. Jangan sembahyang aja sesuai kemampuan kita. Wudu nggak bisa, tayamum kagak bisa, sembahyang kalau masih otak kita jalan, akal kita jalan. Nggak ada istilah ntar kodok-kodok. Kalau mau digabungin, gabungin karena memang kita lagi sakit, itu boleh secara hukum. Nggak dikurangin, tetap 4-4. Walaupun gerakinnya hanya sekedar dengan mata. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Udah. Sah sembahyangnya sah. Nanti perlu diulang nggak kalau sehat? Kagak. Kalau ngulang jadi berat mah, begitu aja. Tapi nah kalau dia udah berani ninggalin sembahyang saat sakit, udah kelar Pak. Selesai. Apalagi yang diharapin ya. Sholat satu-satunya yang bisa memperbaiki seluruh amal kita. Kalau dia sholat kagak, gimana husnul khotimah? Bayang. Makanya kalau sakit, siap-siapin tanah. Bawa tanahnya loh. Bilangin sama bini kita, kadang-kadang bini suka kagak ngerti, kita suruh bawa tanah, dia bawa sekarung. Bukan, bawa tanah keringin, alusin buat tayamum. Kalau gua nggak bisa pakai air, pakai tan. 2 hari 3 hari kelar, sehat, alhamdulillah. Enggak, husnul, jangan ninggalin sholat. Wajtinabin najasat, biasa ya, artinya kalau memang kita masih sadar, usahakan jangan sampai ada yang najis di badan kita. Ya maknanya apa? Kalaulah kita pipis, ya kita istinja, bersihin. Ya kalau pup kita cebok kalau kita masih mampu. Bersihin, pakai parfum, pakai minyak wangi. Yang sunnah. Beda kalau memang udah nggak ada kesadaran gitu kan, udah pup, pipis di mana aja itu lain. Wala yuqbalu qaulu may yakhzuluhu an dzalika. Maka siapapun yang bisa memalingkan, ucapan yang bisa memalingkan konsen kita untuk akhirat, itu udah ditolak. Kalau ada teman yang begitu, suruh keluar aja udah. Kita lagi sakit di rumah sakit, dijenguk sama teman. Itu tanah lu yang di sana bagaimana? Keluar lu. Kunyuk hutan lu. Suruh keluar yang begitu-begitu. Itu orang yang ngacoin pikiran kita. Ingetin. Jadi kalau lagi sakit, jangan pernah ngajak omong orang yang lagi sakit itu tentang urusan dunia, nggak usah. Dah, sehat insya Allah, banyakin baca Quran. Woi, obyekan itu gue belum dapet, ini bagaimana ini? Aduh. Makanya apa? Wala yuqbalu qaulu may yakhzuluhu. Ya, siapapun yang ngucapin dan ucapannya ini memalingkan dia, fokus dia, ya, untuk akhirat, jangan diterima. Fa inna hadza mimma yubtala, dan ini termasuk ujian. Belum tuh orang ngomong begitu yang bikin kita kacau lagi pikirannya, belum lagi setan yang bikin was-was dalam diri kita. Aduh ya Allah. Makanya bilangin bini-bini kita, nanti kalau romannya papa nih udah nggak sadar, udah nggak usah ditangisin. Kalau mau nangis silakan, tapi jangan di kuping. Kalau mau bisikin la ilaha illallah silakan, habis itu tinggal. Gitu. Karena kadang-kadang tangisan bini, tangisan anak, ya omongan bini, omongan anak itu bikin kacau konsen. Udah setan mempengaruhi, bikin was-was di pikiran dan di hati kita, ditambah omongan orang. Gitu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya ya Allah. Kalau nggak Allah jaga mah nggak bisa Pak. Makanya udah terus minta penjagaan sama Allah, matikan kita dalam husnul khotimah. Beneran. Kosongin pikiran kita untuk urusan dunia, fokus kepada ya Allah, ini saya mau menghadap Engkau, dosa saya banyak ya Allah. Ya udah, astagfirullah, maafin saya.
dosa orang-orang yang saya jahat selama ini kepada mereka, dosa-dosa orang yang saya iri dan dengki, ampunin saya, ampunin mereka, aku taubat kepada Engkau ya Allah. Fokus aja udah. Jangan segala mikiran, ntar kalau gue sembuh pokoknya di depan rumah gue taruhin paku. La ilaha illallah. Udah mau mati masih nyari dos, abis itu akhirnya apa berarti? Iya, na'udzubillahi min. Ya Allah, ngeri Pak. Wa hadza al-mukhzil huwa as-sadiqul jahil al-aduwul khafi. Kata Imam Nawawi, orang yang ngomong-ngomongin dunia kalau kita lagi sakit, yang mecahin fokus kita, ngancurin konsentrasi kita untuk urusan akhirat, kata beliau adalah sadiqul jahil, teman yang bodoh, musuh yang tersembunyi atau musuh yang nggak kelihatan. Kalau teman, kalau sahabat yang benar mah bukan begitu. Sabar, sehat insya Allah. Udah banyakin baca Quran, istighfar, salawat tuh udah. Senyum dia, dah. Ngasih support biar dia semangat, sehat. Habis itu ingetin, udah, jangan pakai mikirin papa, jangan pakai mikirin papa, jangan pakai mikirin bini lo, anak lo, jangan. Ini ada temen bangsa kurang ajar, udah lu jangan pakai mikirin bini lu, anak lu, ntar gue yang ngurusin anak bini lu, mati terus dia. Emang kurang ajar itu temen, kalau yang begitu tuh temen bodoh, temen bodoh. Jadi bahasanya diplesetin, udah lu tenang aja, jangan mikirin bini lu, anak lu, rupanya bininya masih muda, anaknya tibang atu, kan kecil. Udah lu jangan ini, ntar gue yang ngurusin semuanya. Lah. Jangan. Mudah-mudahan Allah matikan kita khususnya. Wa yusi ahlahu bisabri alaihi wa bitarkin naum. Bilang sama keluarga kita, sabar. Kalau gue mati lu sabar, jangan lu pada teriak-teriak. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki saat kita dalam keadaan sakit yang mau meninggal, kita tetap diberikan petunjuk oleh Allah, dikasih hidayah sama Allah, sehingga kita bisa pesan keluarga kita, lu jangan pada nangis yang berlebihan, jangan pada ngeratap. Kalau lu mau lakuin cukup doain gua. Habis itu kita la ilaha illallah, meninggal enak. Maka ajarin bini di rumah agama, ajarin anak-anak kita agama, didik mereka agama. Jadi sinkron sama kita. Nah, kalau kagak digituin anak kita lah, kagak dididik agama, tertulung-tulung. Lah kita lagi mau sakaratul maut, anak kita tulung-tulung, kan ganggu. Nah, kita nggak bisa larang karena anak kan. Tapi kalau anak kita paham, dia nangis, dia meluk, tapi dia tetap tenang. Maka beruntunglah kalau kita punya anak-anak saleh, ya Allah. Wa kadza iksarul buka. Ya, jangan wasiatkan kepada keluarga, jangan terlalu banyak wa yusihim bitarki ma jarat al-adatu bihi wa ma yaf'aluhu jahalatu minal bid'i fil janaiz. Ya, kasih wasiat kepada keluarga, ya, jangan ngikutin tradisi orang-orang bodoh dengan melakukan hal-hal yang bid'ah. Ya, kayak mayit dipotongin kambing gitu kan, itu hal-hal yang bid'ah. Atau tuh mayit ditaburin duit, berebut, nah itu hal-hal yang bid'ah. Artinya wasiat agama. Sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat, kita punya Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Terus, mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.